Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari yang saya muliakan dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara rutin kita Tausiah Sore. Salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhir zaman kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tausiah sore hari ini materi akan disampaikan oleh Bapak Nadif Maskur. Kepada Bapak Nadif Maskur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ngapunten krana jenengan ngagem seragam, kula nggih ngagem seragam. Ning seragam kula niki Basnas. Niku wau dijawil kalih Pak Nur Kholidin. Kedane memang beliau yang ngisi, terus saya di BCI iso enggak ganteni aku. Apa pengajian? Nang di? Nang PA. Kapan? Hoi saiki. Saiki kita berangkat ngoten nggih. Karena beliau niku kiai, terus kula niku santri. Tugasnya santri guru manut kalih kiai. Terus kula diparingi tema. Mengko temane tentang kemerdekaan. Bola yo apik men gitu. Wis dikongkon duada. Terus temanya ditentokke. Lah krana kula niki tiyang pinter, dadi mbok ndadak wani kula niku. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mboten bahas tentang lembaga kula. Niki ngaos. Niki nembe sepindah niki kula ngaos mboten ngedep menungso Pak niki. Ndak niki ngedep. Iki jane ngajine karo sapa kowe nggih? Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tema merdeka kali ini memerdekakan diri kita dari rasa bakhil, dari sifat bakhil. Memerdekakan diri kita dari sifat yang mudah marah. Memerdekakan diri kita dari sifat pendendam. Wonten ten kitab Riyadhus Shalihin bab tentang istighfar yang terakhir niku nggih. Niku wonten satu ayat yang pertama kali dibunyikan di bab niku, wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampunan kepada Allah dari dosa-dosa kita, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Pertanyaannya adalah, kapan kita minta ampunan kepada Allah? Kapan Bu? Jenengan njaluk ngapura datang Allah itu kapan? Setiap saat. Allah jawab wasari'u. Sak cepet-cepete Pak. Sesegera mungkin. Tidak hanya sekedar setiap saat tapi sesegera mungkin. Loh, kenapa kok kita sesegera mungkin minta maaf? Karena kalimat sak cepete atau sesegera mungkin itu berarti ada yang diajak balapan cepet-cepetan. Nopo niku? Kematian. Dia adalah kematian. Mati se opo awake dhewe wis njaluk ngapura sik. Lah niki wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin.
Ingkang menarik niku, orang kalau minta maaf kepada orang lain itu dimaafkan, tetapi masih ada ancaman. Tetapi kalau orang minta maaf kepada Allah, diterima maafnya dan dikasih hadiah surga. Contoh gini, Kang, aku njaluk ngapura yo Kang. Yo, saiki tak ngapura, sesuk lho. Muncul meneh iki. Sesuk lek nggawe salah, awas. Tapi kalau Allah mboten, njaluk ngapura nang aku, tak kei surga sing luas niku langit-langit dan bumi. Dados surga niku ombo Bapak Ibu. Surga niku ombo luar biasa. Karena terlalu luasnya maka Allah memberikan jalan begitu mudah kita untuk masuk surga. Tetapi masih ada orang-orang yang seakan-akan mempersempit luasnya surga. Dari mana Pak Nadif? Contoh, kalau ibadahnya enggak sesuai dengan dia, salah. Kalau enggak sesuai dengan dia, bid'ah. Seakan-akan surga itu sempit. Dia tuh seakan-akan menjadi panitia hari kiamat, Pak. Jadi apa-apa itu harus sama dengan dia. Padahal Allah sudah jamin surga itu luasnya langit-langit dan bumi. Sangat luas itu. Loh, saking luasnya sampai Allah tuh pingin kita ini bisa masuk surga dengan mudah. Salah satunya adalah minta maaf, minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mari kita merdekakan dari sifat bakhil. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sapa wong kang gelem infak dalam kondisi nopo? Luas ataupun sempit. Dalam kondisi kaya ataupun miskin. Dia itu hobi infak. Infak itu hobi. Mbok melarat, mbok soge, tetap aku seneng infak. Infak sodako itu perlu ikhlas napa mboten? Pak, ikhlas niku perlu ikhlas napa mboten? Ibu? Halo. Ikhlas niku perlu sodako infak itu perlu ikhlas napa mboten? Perlu. Bapak? Mboten. Wong sodako, wong infak niku mboten perlu ikhlas napa mboten? Wong infak sodako niku sing diperloke niku napa? Pantes. Sing diperloke napa? Pantes. Loh, kok pantes Pak Nadif? Nggih. Karena ikhlas itu enggak bisa dijawab. Rasulullah mawon ketika tanya tentang ikhlas enggak bisa jawab. Wong sodako, wong infak niku sing penting niku pantes Pak. Pantes. Lek menggunakan kalimat ikhlas nanti ikhlas akan jadi kambing hitam. Wong soge pimpinan pengadilan agama Pak. Wenek kotak infak keliling seret nyumbang 5.000. 5.000 mawon didelik-delikke Pak. Dilempet cilik kae lho Pak, cilik banget. Ketoke ben ikhlas padahal medit. Nah niku, padahal 5.000. Lah, lek misal tanya pimpinan kok 5.000. Nanti kalau menggunakan kalimat ikhlas, oh sing penting kan aku ikhlas. Maka sedekah infak itu munculnya adalah pantes. Kira-kira jenengan ku pantese piro nyumbang? Pantese piro infak? Pantese piro sedekah? Ampun bahas masalah ikhlas. Maka boten pantes tiyang lek sanjang kayak sedekah diumum-umuke ora ikhlas. Lho boten saged. Karena ada satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi gini, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirraw wa alaniyatin. Jadi orang yang berinfak baik dengan hartanya baik malam ataupun siang, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan loh Pak. Ujurohum tetap dikai pahala. Karena apa? Karena kita nggak tahu dia tuh ikhlas atau tidak. Sing penting ngekei. Jangan-jangan dia ngasih dengan cara ditunjukkan untuk ngajari wong liya ben gelem sedekah Pak. Lah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Infak sedekah itu untuk memerdekakan kita dari sifat bakhil, entah itu orang kaya, entah miskin. Loh Pak Nadif, kalau kaya masuk akal, kalau miskin
Ya sepantasnya aja. Contoh, dulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, Pak. Abdurrahman bin Auf itu orang yang paling kaya di antara para sahabat. Suatu ketika Rasulullah matur, sesuk Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya belakangan di antara para sahabat. Loh kenapa? Karena hisapnya terlalu lama. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak. Ditanya dari mana, terus caranya mencari harta gimana, terus dikemanakan, ditanya itu. Lah mendengar dawuh Rasulullah itu terus Abdurrahman matur, ya Rasul jenengan dongake kula ben melarat. Persis nggih Bu nggih. Jenengan lek ndonga ngoten, ya Allah, jenengan dadosaken kula melarat. Ngoten nggih Bu nggih. Mbok lek wani nggih ta Bu. Ya Rasul, dongake kula melarat. Ndak ngopo? Kula wau pun pireng jenengan niku matur lek kula mlebu surga terakhir dhewe di antara para sahabat krana kula niku kathah harta, hisabnya terlalu lama. Tapi Rasulullah mboten pun ndongake. Karena tahu Abdurrahman niku ahli sedekah. Terus suatu saat Abdurrahman punya cara piye carane aku tetap iso melarat. Akhirnya matur dengan ya Rasul, seluruh janda-janda perang Uhud jatah hidupnya kula sing nanggung. Sama Rasul disetujui. Heeh. Wis kono golekno janda-janda perang Uhud, Rasulullah ingkang maringi Abdurrahman ingkang maringi jatah hidup per bulan. Dan selesai tinggal separuh harta kekayaannya siapa? Abdurrahman. Belum selesai, ternyata tambah kaya lagi. Akhirnya ada seruan perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk ini perang yang dilakukan di musim kemarau di mana kurma mau panen. Dan itu lawan yang sangat tangguh dari bangsa Romawi. Butuh pasukan banyak, butuh dana banyak. Maka Rasulullah menyerukan siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk peperangan Tabuk. Abdurrahman angkat tangan, kulo ya Rasul, saya ya Rasul. Saya akan membiayai perang Tabuk, baik senjata atau binatang. Perang Tabuk ini butuh pasukan banyak, Pak. Maka diriwayatkan kadang satu unta atau satu kuda ini dinaiki 2-3 pasukan. Karena butuh pasukan banyak. Dan sampailah pasukan muslim dengan pembiayaan dari Abdurrahman bin Auf itu menuju Syam untuk menghadang kaum Romawi. Ternyata sampai di Syam ternyata kaum Romawi sudah pergi duluan. Dia nyerah, nggak mau perang karena melihat kekuatan orang muslim dari Madinah ke Syam itu tidak ada yang gugur dalam kondisi perjalanan jauh dan panas. Ketika balik ke Madinah, ternyata sahabat itu menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena kurma ketika ditinggal mau panen tinggal perang itu balik-balik kebun kurmanya semua pada bosok. Tuh dia bilang ya Rasul kami tidak bisa menjual kebun kurma. Kenapa? Kurma-kurma kami busuk. Tangisan para sahabat ini didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Ya Rasul seluruh kebun-kebun yang kurmanya bosok aku beli dengan harga kurma normal. Akhirnya para sahabat itu gembira senang. Abdurrahman bin Auf lebih senang lagi. Kenapa? Karena sudah semakin miskin. Akhirnya dia pulang sambil joget sambil nyanyi karena dia tahu ini miskin saya. Ternyata enggak lama kemudian ada utusan dari negara Yaman. Matur ya Rasul, kami dari Yaman memberitahukan bahwasanya masyarakat kami ini kena penyakit dan penyakit ini enggak bisa sembuh kecuali salah satunya adalah makan kurma bosok. Ini Rasulullah senyum ini. Kai ora iso melarat meneh kae. Kang tak omongi yo Kang. Terus piye ceritane? Perintah dari kerajaan kalau ada kurma bosok akan kami beli seharga kurma normal yang dilipatkan 10 kali lipat. Rasulullah saya senyum. Kai wis. Tak omongi yo Kang, tak omongi. Sakmene kuwe semedina yang punya cuma satu namanya Abdurrahman bin Auf. Datang ke rumahnya bilang kalau kamu sudah ketemu Rasulullah dan bilang dia wajib menjual untuk menyelamatkan para orang-orang sakit di Yaman. Datanglah ini utusan Yaman menemui Abdurrahman. Lah, belum salam dari jauh kelihatan Abdurrahman itu sedang mendendangkan lagu sambil joget-joget, Pak. Cuma cara pikiran petugas Yaman bilang gini,
apa dia sudah tahu ya kalau mau mendadak kaya ya? Padahal jogetnya Abdurrahman karena dia itu seneng karena apa? Miskin Pak. Datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan Abdurrahman, nggih. Saya barusan dari Kanjeng Rasul. Terus saya dari utusan kerajaan Yaman. Terus ini kerajaan Yaman sedang menderita sesuatu yang luar biasa. Masyarakatnya ini diderita penyakit dan penyakit ini tidak bisa sembuh. Salah satunya obatnya adalah makan kurma bosok. Akhirnya Abdurrahman tuh sudah mulai agak lemes. Terus. Tadi saya ketemu Kanjeng Rasul, katanya semedina ini yang mempunyai kurma bosok kebunnya adalah jenengan. Oh memang aku. Lah terus kata Kanjeng Rasul jenengan wajib menjual di kerajaan Yaman untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang sakit. Oh terus nanti akan kami beli seharga kurma normal dikali lipatkan 10. Ngeblak Pak Abdurrahman. Lemes ngeblak mboten saged ngadeg krana napa? Ora sida melarat. Wong seneng infak, hobi sedekah niku anti melarat Pak ternyata Pak. Anti melarat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Luas sugih masuk akal. Loh Pak Nadif, kalau orang miskin gimana? Dulu ada seorang musafir matur dengan Kanjeng Rasul, ya Rasul, saya ini musafir, 1 hari ini belum bisa makan. Sudilah malam ini ya Rasulullah ngasih makan saya untuk malam ini aja. Oke, diajak. Ketika tamu ini diajak ke rumah Rasulullah matur ke istrinya, Dek, ada enggak hidangan untuk malam ini? Ini ada tamu belum makan 1 hari. Belum ada, tidak ada. Pindah lagi ke rumah istri yang lain, pindah lagi, enggak ada. Itu istri Rasulullah kan nabi dan seorang presiden. Itu malam aja di rumahnya tidak ada persediaan makanan apapun. Persis kayak ibu-ibu di rumah kan kalau malam belas gak ono panganane. Akhirnya apa? Dibawalah tamu ini ke Roha. Ke Roha itu tempat istirahatnya Rasulullah di Masjid Nabawi sambil ngajar Ahlus Sufa. Kalau di Masjid Nabawi itu utaranya makam Kanjeng Rasul ada bangunan agak tinggi 50 cm mungkin ya. Luasnya 5 meteran persegi yang sekarang dipagari itu Roha Pak itu. Itu Roha tempat Rasulullah duduk-duduk sambil lendetan kurma. Sambil menghadap ngajar Ahlus Sufa yang 11 orang itu. Itu banyak orang gak paham. Ini tempat-tempat yang mustajab itu karena justru Rasulullah duduk sambil ngajar. Nah, akhirnya matur, "Hei, sahabat-sahabatku, aku duwe tamu durung iso malam ini belum makan. Siapa yang mau menjamu tamu ini?" Sahabat-sahabat rebutan. Tetapi Rasulullah justru malah menunjuk yang namanya Abu Tolha Al-Ansori. Seorang sahabat di antara sekian yang paling melarat Pak. Abu Tolha, kamu bawa tamu ini. Dibawalah tamu ini ke rumah. Dok. Dibuka istrinya, akhirnya, Bu, punya hidangan enggak malam ini? Ini ada tamu hari ini belum makan, tamu dari Rasulullah. Apa kata istrinya? Pak, ada memang hidangan untuk malam ini, tapi ini jatah anak kita. Jatah anak kita. Terus gini aja Bu, anaknya jangan dolan, sampai kesel. Gue kesel ngantuk, lono ngantuk lah. Jatane anaknya dewe kasihkan siapa? Tamunya. Apa jawab istrinya? Oke, siap. Iku wong wedok mbiyen ya Pak. Wong wedok mbiyen. Pak, Bu, anaknya dijak playon, dijak dolan sampai kesel. Gue wis keturun jatahane awake dhewe, jatah anake kayak tamune. Oke siap, wong wedok biyen. Lek wong wedok saiki pripun nggih, Pak? Sami lho ya, Pak. Heeh. Ketika bilang sami niku, kelihatan wajahnya, wajah penuh pendobosan. Akhirnya bener. Akhirnya anak diajak main, capek tidur, jatahnya anak ini dikasihkan tamu, penerangan ruangannya dimatikan dulu, plek. Terus Bu, aku kayak ono piring kosong yo. Tamunya gelodakan, pakai piring ada maamnya. Si
Abu Thalha Al-Ansori gur nuduki piring kosong, Pak. Ding 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 tek 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 ngoten niku. Lah tamunya sudah gak bunyi piringnya, beranggap selesai. Terus dinyalakan penerangannya, besok subuh matur, ya Rasul, amanah panjenengan sampun kawula lampahi. Apa kata Rasul? Aku sing ngerti Allah kagum maring awakmu. Lan awakmu sesuk lek wis ora ana sak bojomu sak anakmu mlebu surga, milih surga endi. Gur babakan klothekan piring kosong. Niki nggih jenengan wangsul gitu Pak. Terus golek angger bengi, golek piring kosong kae terus diduduki kae lho Pak. Tik 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 1 2 3 hari insya Allah jenengan dijemput ambulan. Loro jiwa jenenge. Loh, niki alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Merdeka dari sifat gampang amarah, Pak. Dari sifat emosian. Contoh, yang dimaksud ayat ini adalah ayat di mana orang itu punya kuasa untuk marah tapi iso ngempet, Pak. Pimpinan ten anak buah, kan dia punya hak untuk marah nggih, tapi iso ngempet, Pak. Wong tua nang anak, iku lek marah iso kuwasa, Pak, tapi iso ngempet. Lah ini nggih, wal kadhiminal ghaid contoh. Memang contoh mawon nggih. Wong tua maring anak ngajari pelajaran ngaji ya Pak. Mungkin lek anak salah siji kita masih ikhlas, sik sabar. 2 kali salah diingatkan, sik salah Pak. Ketiga kali, sik salah. Mulai marahnya ibu atau bapak kumpul di ujung mulut biasanya Pak. Terus mendelik kae, terus ngunek-ngunek. Contoh sederhana aja. Wal kadhiminal ghaid, dadi wong sing iso nahan amarah. Tapi memang berat Pak ini Pak. Maka karena berat bagi orang yang bisa itu dapat hadiah surga. Ketika sang ibu atau bapak ngaji le, yo ngaji pada maghrib niku ngaji. Ngaji apa Pak? Hafalan Al-Lahab. Diroke yo le, yo Pak. Awalnya enak Pak, sabar, ikhlas, sabar. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tidak kele. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ditahan yole tabb gitu. Ayo le tidak lagi. Sik sabar Bapak Pak. Sik enak kayak wajahnya sik teduh, wajah-wajah surga. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ditahan yole. Yo. Sing kedua anaknya nyoba lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tok kele. Be. Jere kok nahan yo Pak. Yo orang ngono nahane mulai bapak mulai dhuwur kae Pak. Mulai kena darah tinggi munggah titik darane. Orang ngono yo lek nahan yo. Lah piye to Pak? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dirok kele. Lah ketika tirok ini bapak sudah mulai untum-untum darahnya sudah naik. Lak. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung ditahan ya blok goblok. Mulai muncul Pak itu Pak. Lah anaknya jawab ya pinter. Wis tak tahan ya blok goblok. Tapi aku gak iso ngempet, akhirnya brojol. Jadi anak karo bapak podo kendire. Angel yo Pak, tenang Pak. Jadi nahan amarah niku angel. Pimpinan mengkondisikan anak buah. 1 kali enak. 2 kali mulai. 3 kali saya rasa dado Pak Bu. Jenengan Pak njaluk tulung nang bojone. Bu, jukuke bukuku sing kae nang ndukur meja kerja. Nggih, dijupuke Pak. Iki to. Dudu iki ya Bu, sing warna iki. Oke. Cukup meneh. Iki to Pak. Dudu iki ya Bu. Lho mulai munggah titik Pak. Cukup kene. Iki yo. Dudu iki ya Bu. Akhirnya mumpung grundonone iki sing wedok ngomong cukuken dhewe ya Pak. Cukuken dhewe tanganmu kae cukuken dhewe kae. Iku wangel, njogo amarah niku wangel Pak. Riyen niku wonten namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu bilang sama pengawalnya, yuk mel aku saiki aku pengin sholat bengi nang masjid kampung. Keliling, menemukan masjid. Ketika masuk masjid ternyata masjid itu sudah dipenuhi oleh para jamaah yang sudah tidur di malam hari. Akhirnya dilangkai niki. Jamaah yang tidur dilangka-langkai,
ada satu jamaah yang belum tidur pulas. Terus langsung nyeletuk. Akalmu sehat tak? Padahal Umar bin Abdul Aziz ini presiden loh. Ketika dilangkai, terus pengawal itu krungu Pak, mendengar celetukan dari orang tidur langsung ditarik mau dipenggal. Kata Umar, kenapa kamu marah? Loh gimana saya enggak marah? Tuan dibilang akalmu enggak sehat. Terus Umar jawab, Umar bin Abdul Aziz, Kang, wong iki gur takok, akalmu enggak sehat ta? Lu kan tak jawab sehat, kan selesai urusan. Aku sehat yo Kang. Lu kan selesai niki. Tapi bagi orang yang mudah marah ini jadinya panjang lebar nih gini. Lah ini menunjukkan apa? Orang yang punya kuasa untuk marah kok bisa menahan amarahnya. Ini surga menanti Pak. Yang ketiga ini kan kelihatan orang-orang sabar ini, kelihatan wajah kan wajah sabar. Napa jenengan nggih? Kita sabar jenengan iki. Sabar. Saking sabarnya sampai wajahnya penuh derita kayak lo. Nggih. Yang ketiga wal afina 'anin nas. Memerdekakan diri dari sifat pendendam, Pak. Wal afina 'anin nas. Jadi ngapura salah-salahi uwong. Niki angel Pak niki. Riyen niku zaman Rasulullah niku ketika lagi ngobrol ten rohani niku terus Rasulullah matur, dilungkas bakal ono calon penghuni surga mlebu masjid iki. Dienteni. Ternyata wonten Pak. Niki wong mboten terkenal wong Badui. Wong Badui iki mlebu masjid salaman riyen terus mlebu salat terus mulai meneh. Kae lho, calon penghuni surga tae. Lho kaget sahabat. Mosok wong kae. Wong enggak ada keistimewaan dalam ibadah. Masa orang tersebut? Hari kedua sama. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Masuklah orang yang sama Pak. Ternyata orang Badui. Terus sholat pulang lagi. Itu loh calon penghuni surga. Sampai hari ketiga sama. Akhirnya ada namanya Abdullah bin Umar. Niku penasaran. Sebenarnya dia tuh punya kelebihan apa sebenarnya. Kok sampai Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah niki datang ke orang tersebut. Mertamu bilang, Kisana saya minta izin nginep di rumah ini ya. Karena saya hari ini lagi bertengkar dengan bapak saya. Saya nginep 1 sampai 3 hari. Oke, boleh. 1 hari dilihat kok enggak ada keistimewaan dalam beribadah. Kok normal-normal saja. 2 hari, 3 hari sama Pak ternyata. Terus ketika hari dia pamit, Tuan saya mau pamit. Saya mau bilang sebenarnya saya ini tidak sedang bertengkar dengan bapak saya. Tapi saya hanya penasaran amaliyah apa yang bapak lakukan sampai Rasulullah mengatakan bapak ini calon penghuni surga. Saya enggak punya amalan yang istimewa. Apa yang orang lain enggak tahu. Terus dia bilang, oh gini, ketika aku mau tidur itu aku ingat-ingat dari mulai bangun tidur sampai hari ini sebelum tidur ini kira-kira ada enggak orang yang menyakiti hatiku. Terus aku mintakan maaf kepada Allah dan aku maafkan kesalahannya. Biar aku ketika tidur tidak membawa rasa dendam dan iri. Ketika aku tidur tidak membawa rasa dendam. Bukan angel ya Pak ini Pak. Kita kan cenderung ketika mau tidur eling-eling. Kaya awas kayak sesuk lek ketemu kayak angger berangkat di CI orang ngampiri gembosi bane. Loh, tapi ini enggak. Ini enggak, ini justru malah sebelum tidur dia mengingat-ingat kesalahan orang yang kepada dia. Terus dia maafkan. Loh ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Yang terakhir adalah apa? Kita beraktivitas harus berorientasi pada nilai ibadah, Pak. Kenapa? Karena kalau kita berorientasi pekerjaan, aktivitas kita bernilai pekerjaan isinya gur capek lan gerutu. Setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun gaji kita, kalau orientasinya bekerja pasti capek, Pak. Pasti capek. Apapun, jabatannya apapun, setinggi apapun, kalau dia orientasinya bekerja,
pasti capek. Gimana Pak nanti ciri orang bekerja dan beribadah dalam beraktivitas kelihatan? Kalau orang bekerja Pak, ketika dia punya kesalahan nggak ketahuan orang lain, dia ucap alhamdulillah. Contoh, biasanya berangkat masuk jam setengah 8. Terus jenengan terlambat jam 8 kurang seperempat dari sini. Terus WA koncone, Kang, Bapak pimpinan wis teko durung. Alhamdulillah. Padahal salah Pak itu Pak. Bapak pimpinan nggak ada, kita terlambat. Alhamdulillah. Padahal salah Pak itu Pak. Loh, itu sederhana untuk membedakan kita ini bekerjanya dalam kondisi ibadah atau bekerja. Tetapi kalau orang ibadah Pak, contoh aja, ketika dia buat kesalahan, orang lain nggak tahu Pak. Terus kita merasa ada yang aneh, ada yang salah. Hati kita tuh nggak nyaman. Contoh aja, jenengan sholat zuhur 4 rakaat. Tahu-tahu selesai terus ada yang bilang, Kang, jenengan sholat emang kurang siji. Guru itu tok lho gampangane, kurang siji. Apa selesai? Enggak. Jenengan mikir, apa kurang jauh peluru. Restan jenengan itu. Pulang ke kantor sampai rumah masih nggak nyaman. Akhirnya ya wis diputuskan untuk ngulang surat lagi. Ini ibadah Pak. Nggak ada yang lihat pun kalau orang sudah beribadah nilainya itu kalau membuat kesalahan itu resah pikirannya. Perasaannya resah, hatinya resah. Tetapi kalau orang itu bekerja Pak, bikin kesalahan apapun nggak ketahuan ucapnya alhamdulillah. Ini. Terus yang kedua, orang yang beribadah itu walaupun aktivitasnya sama Pak, tidak akan pernah merasa bosan. Bapak Ibu pernah lihat orang sujud terus bosan ganti delosor? Dari mulai disyaratkan sholat, zaman Rasul sampai sekarang jeneng sujud yo jendit toh Pak. Tuh jenengan bilang kurang kreatif terus ganti delosor. Enggak bisa, tetap aja nyaman. Protes enggak bisa, tetap nyaman. Tetapi kalau orang bekerja, guru ikut toh, terus bosan nanti Pak itu Pak. Lah maka mari kita buat orientasi sebagai orang yang sedang beribadah dalam bentuk apapun. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, kita harus memerdekakan diri dari satu, sifat bakhil. Yang kedua, sifat yang mudah amarah. Yang ketiga, sifat dendam. Yang keempat, berorientasi pada nilai-nilai ibadah. Nggih sampun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Nazif Mashkur atas tausiah sore hari ini yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan, mengimplementasikan makna merdeka dari rasa dendam, rasa amarah, dan rasa bakhil. Amin. Demikian tausiah sore hari ini. Saya selaku MC, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.